Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengatasi suara kasar pada Honda Beat ya, ESP, terutama di area CVT ya masku ya. Ini ada kendala ya masku ya, suaranya kasar di area CVT ya masku ya, bisa kalian dengar ya. Ini suaranya kasar sekali masku. Dan seperti apa cara penanganannya, dan seperti biasa ya, di video ini saya akan lakukan unbar atau analisa bareng bagaimana cara untuk mengatasi suara kasar ya di Honda Beat ESP ini masku. Dan seperti biasa ya, di akhir video saya akan lakukan kos pembiayaan ya untuk memperbaiki CVT ya, khusus untuk Honda Beat ESP ini kira-kira habis berapa sih mas ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bongkar dulu ya masku ya untuk area CVT nya, dan seperti apa kondisinya kita akan lihat ya pada saat udah dibongkar masku ya. Ini gejalanya ya, tarikannya ngempos, gak ada tenaga, suara kasar, dan pastinya boros ya masku ya. Ntar kita cek dulu ya kondisi CVT nya ya masku ya kayak apa. Dan di sini saya juga akan berbagi tips ya bagaimana cara untuk analisanya juga ya. Bisa kalian lihat ya, ini ada kayak bercak-bercak warna oranye ya masku ya. Warna oranye ini sebenarnya dari bosnya ya masku, kayaknya sih masku ya. Tapi untuk lebih pastinya kita akan lakukan bongkar dulu ya masku. Kita bongkar dulu CVT nya, kita cek kondisinya kayak apa ya masku ya, kondisi CVT nya ya masku ya. Kita lepas ya dua baut pengikat CVT, yang depan ukuran 22, yang belakang ukuran 19 masku. Dan bener aja ya masku ya, kita bisa cek ya, ini ada kayak bercak-bercak itu ya, kerak ya masku ya, atau biasa orang Jawa bilang itu tayang masku ya. Banyak kerak-keraknya warna oranye, itu kendalanya dari bosnya ya atau rumahnya yang udah aus masku ya, kayaknya sih masku ya. Ini lebih pastinya kita bongkar aja dulu ya masku. Kita bongkar dan kita cek kondisi lulernya juga ya masku ya, luler sama platnya juga masku. Dan kita lihat ya, dan bener saja ya masku ya, lulernya udah hancur masku ya, tinggal besinya aja nih masku. Waduh parah nih masku ya, ini lulernya tuh udah tinggal besinya aja, dan bos rumahnya juga udah oblak parah. Waduh, ini lumayan nih masku ya. Kita cek juga platnya ya masku ya, apakah platnya juga udah aus atau masih bisa digunakan ya masku ya. Dan kelihatannya platnya juga aus masku ya. Waduh, efeknya dari apa mas? Ini efeknya dari lulernya yang hancur tadi ya masku ya, tinggal besinya aja, akhirnya kena ke ram platnya ya masku. Kalau bahasa bengkelnya ram platnya juga. Untuk sealnya masih aman ya masku, nggak ada rembesan ini masku ya. Jadi untuk penggantiannya akan kita ganti bos rumah, luler sekalian sama platnya ya masku ya. Bisa kalian cek ya, ini adalah bosnya ya. Penyebabnya dari apa mas ya? Penyebabnya dari masa pakai juga bisa, terus dari lulernya yang aus ini juga bisa, dan dari perawatannya juga kurang bisa masku ya. Jadi sekedar tips dari saya masku ya, untuk perawatan CVT ini sebenarnya di kilometer 8000 ya, atau kelipatan 8000 harus kita servis ya, lebih cepat lebih baik masku ya. Soalnya kendalanya itu biasanya untuk tarikan berat ya, atau tarikan berat ngempos, bisa juga dari CVT nya kotor dan waktunya perawatan masku. Oke, kita bongkar dulu ya yang pada bagian belakangnya atau puli belakangnya. Kita cek juga kondisi fan belnya masku ya. Kondisi fan belnya masih bagus apa udah waktunya penggantian. Habis ini kita akan cek juga ya. Dan kondisi kampas gandanya juga seperti apa, dan puli belakangnya juga kayak apa, ntar kita cek juga ya masku ya. Soalnya ini udah parah juga semua masku. Takutnya kena puli belakangnya. Ini kalau kena puli belakangnya ini lumayan juga masku ya. Jadi jangan sampai telat ya, jangan sampai telat perawatan CVT kalau nggak pengen motor kalian kayak gini ya masku ya. Ini kata customer saya, tarikannya ngempos terus nggak ada tenaganya, ya bener aja ya masku ya. Bawang kondisi lulernya kayak gini ya, sama bos rumahnya lulernya kayak gini,
otomatis nggak akan ada tenaganya ya motornya ya, soalnya hancur kayak gini ya Masku ya. Waduh parah ya Masku. Terus kalau kondisi kayak gini apakah masih bisa diperbaiki Mas? Jawabannya sih nggak bisa ya Masku ya, karena udah hancur Masku. Kalau seandainya lolernya yang aus aja ya bisa juga ya, lolernya yang diganti, rumahnya nggak diganti nggak apa-apa. Tapi ini kan lolernya udah hancur, terus rumahnya ini juga udah hancur, udah oblak. Ya mau gimana lagi ya Masku ya, harus dilakukan penggantian Masku. Kalau selagi masih bisa dipakai ya dipakai aja, kalau udah waktunya penggantian ya mau gimana lagi ya Masku ya. Namanya juga motor dipakai Masku ya, nggak buat simpenan. Oke Masku, ini adalah kos pembiayaan ya. Kita masuk di kos pembiayaan. Untuk visletnya ini sendiri sekitar 20k. Kalau untuk bos dan rumahnya ini sekitar 80-an Masku ya. 80 kalau nggak 90.000. Dan face-nya sekitar 40, bosnya ini sekitar berapa ya? Lupa saya. Sekitar 30-an Masku ya. Ram platnya ini sekitar 45 Mas, 45 ram platnya. Dan fan belnya ini sekitar 140-an Mas. Kalau di itu ya di toko resmian Mas. Kalau di toko onderdil biasa nggak sampai ya, kemungkinan 135 man. Oke Masku, ini adalah part-partnya ya, langsung aja kita rakit ya Masku ya. Terus untuk puli belakangnya atau mangkoknya ini masih aman ya Masku ya, masih bagus, masih bisa dipakai, jadi nggak perlu dilakukan penggantian. Dan untuk kampas gandanya juga masih aman ini Masku ya, cuma nggak rata aja ya Masku. Untuk cara ngatesnya cukup kita amplas saja Masku ya, coba kita amplas dan kita pasang kembali udah normal Masku ya. Dan bisa kalian cek ya, kampas gandanya masih aman, puli-puli belakangnya juga masih aman. Jadi kendala motor ini cuma ada pada bagian depan CVT-nya ya Masku. Oke Masku, langsung aja ya kita akan unboxing dan kita akan rakit Masku ya. Kita akan rakit rumah luarnya dulu ya Masku ya. Kita akan cek dan face-nya Masku. Kita unboxing face-nya dulu, habis itu rumahnya ya Masku, rumah luarnya. Oke Masku, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, untuk pemasangan bosnya ya, yang ada kayak gertan atau cowaan itu ya pada bagian dalam Masku. Untuk apa sih Mas sebenarnya itu ya, fungsinya sebenarnya untuk pemuaian juga ya, pemuaian bila mana kan posisi mesin panas ya Masku ya, otomatis besi atau diral kalau kena panas kan muai ya Masku ya. Jadi itu fungsinya ya, untuk pemuaian. Kalau kebalik efeknya apa Mas? Sebenarnya nggak ada efeknya ya Masku, nggak ada efeknya, cuma pada saat posisi pelepasan atau perawatan CVT-nya lepas bosnya agak susah Masku, soalnya nggak ada untuk pemuaian. Oke Masku, kita pasang ya di ram platnya atau visletnya ya Masku, kita pasang di ram platnya ya Masku. Kalau udah, kita pasang di rumah lulernya Masku. Udah beres, tinggal kita rakit aja ya Masku ya. Ini juga udah kita bersihkan, udah kita buat glowing Masku ya. Ini untuk CVT harus benar-benar bersih ya Masku ya, benar-benar bersih dan benar-benar nggak boleh ada kotoran atau debu. Fungsinya apa, tujuannya untuk apa? Biar tarikannya enteng ya Masku ya, sama masa perawatannya biar agak lama ya Masku ya. Biasanya sih untuk harian ya, untuk harian kilometer antara 20 kilo sampai dengan 15 kilo, itu perawatan CVT nya antara 3 bulan atau di 6.000 km ya Masku ya. Sedangkan untuk harian jarak jauh ya saya sarankan di antara 4.000-an ya Masku ya, 4.000. Kalau enggak 3.000 ya 4.000-an Masku udah dibongkar. Oke Masku, udah kepasang semuanya ya Masku ya, tinggal kita kencengin bautnya ya dulu ya Masku ya. Kita kencengkan bautnya dan kita akan cek sound kembali Masku ya, suaranya kayak apa Masku,
apakah ada perubahan atau masih tetap suaranya kasar. Tapi ini dijamin ya Masku ya, suaranya pasti halus Masku. Soalnya kendalanya atau penyebab utamanya dari rumah lulernya tadi yang oblak Masku ya, atau udah aus hancur Masku. Kondisi lulernya juga udah tinggal businya aja ya Masku ya, udah parah Masku ya. Oke Masku, ini adalah proses pengencangannya ya Masku ya. Kita kencengin dengan menggunakan impact Masku. Kalau kalian nggak punya impact ya bisa kalian gunakan manual tool Masku ya. Oke Masku, tinggal kita tutup covernya lagi ya Masku ya. Kita tutup covernya dan kita pasang baut pengikat tutup covernya ya, yang ukuran 8 itu tadi ya Masku. Kita pasang semuanya Masku. Oke Masku, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Ingat Masku, subscribe itu gratis, udah dapet ilmu. Dan subscribe itu nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu fotokopi KK, SKCK ataupun BPJS ya Masku ya. Tinggal kalian tekan tombol subscribe-nya ya, yang merah itu tadi, dan bunyikan notifikasi lonceng. Udah Masku ya, kalian udah dapet ilmu yang sangat bermanfaat Masku. Oke Masku, udah selesai semuanya. Kita akan lakukan section Masku. Udah halus Masku, akselerasinya juga udah enak kembali, atau udah kembali normal Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.